Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Anindya Kitchen. Di video kali ini saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat floss roll bread atau roti gulung abon. Roti ini ciri khas oleh-oleh dari kota Solo atau Papua. Ini rasanya enak banget, gurih abonnya dan wangi abonnya berasa banget. Dipadukan dengan tekstur rotinya yang empuk dan lembut. Wow, ini membuat rasanya jadi lebih istimewa ya. Buat yang masih penasaran bagaimana cara pembuatannya dan apa saja bahannya, simak terus videonya sampai habis ya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, like, share, dan boleh sertakan komennya. Terima kasih. Bahan rotinya di sini saya memakai 300 gram terigu protein tinggi, kemudian 30 gram susu bubuk, kemudian 40 gram gula pasir, lalu setengah sendok teh bread improver, kemudian 1 sendok teh ragi instan. Kemudian saya aduk dulu bahan kering ini supaya tercampur rata. Kemudian saya masukkan 2 kuning telur ya teman-teman, tapi saya sisakan sedikit ini untuk bahan olesan adonan rotinya nanti ya. Nah, kira-kira segini saya sisakan. Nanti akan dicampur dengan susu UHT ya teman-teman, seperti ini. Lalu masukkan susu UHT 200 ml dalam keadaan dingin. Kemudian saya mixer, saya uleni sampai setengah kalis. Nah, ini sudah setengah kalis. Kemudian saya masukkan 35 gram margarin atau butter ya teman-teman, dan garam. Kemudian uleni kembali sampai adonan ini benar-benar kalis, elastis, dan lentur. Nah, ini sudah elastis lentur. Kita cek dulu apakah ini sudah benar-benar elastis. Nah, jika kita bentangkan, ini akan membentuk selaput seperti ini ya, atau window pane. Nah, seperti ini, dia tidak mudah robek. Saya olesi dulu tangan saya memakai margarin atau minyak sayur boleh ya teman-teman. Kemudian adonan ini akan saya bulat-bulatkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian adonan ini akan saya istirahatkan selama 45 menit sampai 1 jam sampai adonan ini mengembang 2 kali lipat, tergantung suhu ruang masing-masing ya. Ditutup dengan plastik wrap atau serbet bersih. Nah, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Saya olesi dulu tangan saya memakai margarin. Kemudian saya akan kempiskan adonan ini supaya udara yang ada di dalam adonan ini keluar ya teman-teman. Kemudian pindahkan ke matras silikon, jangan lupa diolesi dulu margarin sebelumnya supaya tidak lengket. Ditekan-tekan seperti ini, kita bulatkan adonannya supaya permukaannya mulus ya. Kemudian siap kita timbang. Di sini saya akan membagi adonan ini menjadi 2 bagian sama rata ya. Satu adonan ini saya timbang 300 gram ya teman-teman. Nah, saya bulatkan seperti ini supaya permukaannya mulus. Kemudian saya rounding seperti ini, kemudian sisihkan. Nah, satu adonan lagi dibulat-bulatkan seperti ini ya, sampai dicubit ke bawah, kemudian di rounding seperti ini, kemudian sisihkan. Loyang yang saya pakai di sini ukuran 27 x 27 cm. Saya olesi margarin, kemudian saya lapisi baking paper ya. Ambil satu adonan, kemudian saya pipihkan di sini seperti ini ya teman-teman. Kita pipihkan disesuaikan dengan besarnya loyang ya. Nah, seperti ini. Dipipihkan supaya sama rata. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang. Lalu ditekan-tekan seperti ini ya supaya merata. Nah, seperti ini. Tekan-tekan seperti ini ya supaya dia melebar sesuai dengan besarnya loyang. Nah, sambil dirapikan ya teman-teman, pinggir-pinggirannya seperti ini. Kemudian jika sudah rapi, kita tusuk-tusuk dulu adonan rotinya ini ya, supaya tidak menggelembung pada saat nanti di oven. Nah, tusuk-tusuk terus semua permukaan adonannya, memakai garpu atau tusuk sate boleh. Seperti ini ya. Nah, selesai ditusuk garpu, kemudian saya akan oleskan permukaan adonan roti ini memakai kuning telur yang tadi dipisahkan ya teman-teman, dicampur dengan 2 sendok makan susu UHT. Nah, ini diolesi permukaan atasnya ini sampai merata semua, supaya nanti warna ketika matangnya itu cantik ya.
Lalu untuk topping taburannya, di sini saya memakai 1 lembar daun bawang yang diiris-iris halus seperti ini ya teman-teman. Nah, kita taburkan secara merata seperti ini. Kemudian saya di sini memakai cabai merah seperti ini ya. 1 biji juga cukup. Ini cabainya saya belah 2 seperti ini, kemudian dibuang bijinya. Kemudian diiris-iris halus ya seperti ini teman-teman. Kita taburkan juga seperti ini. Jadi supaya terlihat cantik ya. Kemudian saya taburkan wijen putih. Teman-teman bisa taburkan juga wijen hitam, bebas ya. Di sini kita taburkan secukupnya. Nah, ini siap untuk di oven. Kita sisihkan dulu sambil menunggu ovennya panas ya 15 menit. Kemudian lakukan proses yang sama untuk adonan yang kedua ini ya. Dipipihkan, kemudian dirapikan ke dalam loyang seperti ini. Kemudian ditusuk-tusuk pakai garpu supaya tidak menggelembung pada saat di oven nanti ya. Kemudian kita olesi dengan kuning telur dan susu UHT secara merata seperti ini. Kemudian diberi taburan toppingnya, daun bawang dan cabai merah, kemudian wijen secukupnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini siap di oven. Saya akan oven adonan ini di rak bawah di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit ya teman-teman. Kemudian dilanjut dengan di oven di rak tengah memakai api atas saja selama 5 menit di suhu 180 derajat untuk mematangkan bagian permukaan atasnya ya teman-teman, supaya berwarna kecoklatan. Sambil menunggu rotinya matang, saya akan siapkan bahan olesannya. Di sini saya memakai mayones. Ya, mayonesnya ini ada 2 wadah, yang satu rasanya manis dan yang satu lagi untuk rasa mayones pedas ya. Rasa yang manis ini perbandingannya 100 gram mayones dicampur dengan 1 sachet susu kental manis. Kemudian yang satu lagi mayones dan susu kental manis dicampur dengan saus sambal ya, karena saya suka pedas, jadi saya akan tambahkan saus sambal seperti ini. Nah, kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Nah, ini sudah mateng adonan rotinya. Ini cantik banget ya teman-teman. Di warna atasnya itu pas banget kecoklatan, tapi tidak gosong ya. Bagian bawahnya juga ini tidak gosong. Jadi ini sudah mateng tapi masih berwarna putih kecoklatan sedikit ya. Jadi nanti tidak keras ya pada saat digulung. Kemudian langsung saya oles dengan mayones yang manis ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ditaburkan abon sapi. Saya di sini memakai abon sapi. Teman-teman bisa memakai abon ayam atau abon ikan, bebas ya, sesuai selera saja. Di sini saya taburkan seperti ini. Diratakan ke seluruh permukaan roti. Lalu saya gulung rotinya ini. Bisa dialasi kertas roti ya teman-teman, atau serbet bersih boleh. Gimana enaknya saja ya, gulung pelan-pelan. Nah, supaya tidak maju-maju itunya, jadi diganjel memakai loyang ya, jadi supaya ketahan gitu pada saat kita gulung tuh dia tidak bergeser. Setelah digulung ini bisa kita diamkan dulu 15 menit supaya adonan rotinya ini padat ya. Nah, ini sudah 15 menit, saya akan buka. Nah, roti gulung abonnya sudah jadi. Nah, saya akan rapikan bagian pinggirannya nih teman-teman, seperti ini ya. Rotinya ini teksturnya halus banget, lihat ini empuk banget ya Allah, ini empuk banget loh teman-teman, lembut. Nah, saya iris juga bagian pinggirannya, kemudian saya olesi dengan mayones secara merata, kemudian ditutulkan kepada abon seperti ini ya. Yang satunya lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bisa kita packing ke dalam mika bolu gulung ya. Jadi ini bisa buat teman-teman ide jualan, atau teman-teman kalau mau ngasih oleh-oleh kepada saudara atau kerabat yang kita kunjungi ya. Nah, seperti ini teman-teman, cantik banget kan. Nah, untuk roti yang satu lagi ini saya akan potong menjadi 6 potong sama rata ya. Per potongnya ini saya olesi mayones kiri kanannya, kemudian ditaburi abon ya. Nah, seperti ini kiri kanannya, jadi ditaburi abon. Ini full abon, mantep banget ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti ini roti abon gulungnya. Ini luar dalam full abon, mantep banget ya. Saya akan coba cicipin. Teman-teman bisa lihat kan, ini teksturnya lembut. Nah seperti ini, Masya Allah, ini lembut banget.
Bismillah. Mantep, ini recommended. Teman-teman wajib cobain resep ini ya. Ini bener-bener enak banget, lembut. Pokoknya recommended banget ya. Nah, teman-teman gimana? Tertarik untuk membuat floss roll bread atau roti gulung abonnya? Selamat mencoba di rumah. Semoga video saya bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.